memberikan teknik konseling, coaching, dan mentoring. Di sini saya berperan sebagai narator, Mbak Siska berperan sebagai dosen wali, Mbak Priska berperan sebagai Seli, dan Mas Kutnis berperan sebagai teman seperwaliannya Seli. Seli adalah seorang mahasiswi S1 keperawatan. Selama ini Seli dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan selalu memiliki hasil evaluasi belajar yang baik. Namun setelah melihat hasil evaluasi belajar Seli di semester 4, Ibu Siska sebagai dosen walinya Seli merasa terkejut karena melihat hasil evaluasi belajar Seli yang mengalami penurunan. Saat perwalian, Ibu Siska mengkaji penyebab turunnya nilai evaluasi belajarnya Seli. Setelah dikaji, ternyata Seli sering bertengkar dengan pacarnya yang selalu cemburu tanpa alasan. Pacar Seli saat bertengkar beberapa kali melakukan pemukulan yang mengakibatkan Seli tidak bisa konsentrasi dan fokus dalam belajar. Akan tetapi, Seli merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan pacarnya dengan alasan karena Seli sangat menyayangi pacarnya. Mari kita saksikan roleplay ini. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Sesuai jadwal, hari ini saya perwalian, Bu. Selamat pagi, Seli. Baik, silakan duduk. Apa kabar? Bagaimana liburan semesternya? Puji Tuhan baik, Bu. Liburan saya pulang kampung, Bu. Oh, pulang kampung ya. Senang ya ketemu keluarga. Sudah siap ya untuk semester depan? Siap, Bu. Saya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan semester depan. Ini KS saya, Bu. Oh iya, kita lihat ya. Apakah ada kesulitan yang dihadapi semester kemarin? Tidak, Bu. Apakah mata kuliahnya terlalu banyak? Tidak juga, Bu. Lalu dari hasil semester ini dengan semester kemarin, nilainya Seli apakah ada perubahan? Iya, Bu. Nilai saya semester ini menurun sekali, Bu. Apakah ada kendala dalam semester 6? Mungkin dari cara mengajar dosen mata kuliah? Tidak, Bu. Saya juga tidak tahu kenapa nilai saya menurun sekali. Apakah menurut Seli ada kesalahan dalam penilaian? Tidak, Bu. Nilai saya memang sudah sesuai hasil dari ujian saya seperti itu, Bu. Kalau begitu, Seli bisa bercerita dengan Ibu. Menurut Seli, kenapa nilai semester Seli menurun? Saat ujian, saya tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan, Bu. Oh, tidak bisa menjawab soal-soal ujian. Lalu, apa yang membuat Seli tidak dapat menjawab soal-soal ujian? Saya kurang belajar, Bu. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Seli saat melihat hasil nilai semester kemarin? Saya malu dengan teman, sedih, takut. Saya takut dimarahi orang tua karena nilai saya sangat menurun sekali, Bu. Jadi kalau Seli tidak ingin merasa sedih dan malu, menurut Seli apa yang harus dilakukan? Saya ingin memperbaiki nilai saya, Bu. Saya ingin nilai semester depan semakin bagus, Bu. Tapi saya merasa kesulitan, Bu. Saya kurang fokus dalam belajar. Lalu apa yang membuat Seli merasa tidak fokus dalam belajar? Saya sudah berusaha, Bu, tapi
susah sekali, Bu. Saya tidak tahu apa yang membuat saya tidak fokus, Bu. Baik. Apakah Sally ada masalah yang selalu mengganggu pikiran Sally? Atau Sally sakit? Tidak, Bu. Saya sehat, Bu. Hanya saja saya... Apakah ada masalah? Di sini Ibu adalah dosen wali dari Sally. Anggaplah saja dengan bercerita kita bisa mencari solusi bersama-sama. Terima kasih, Bu. Saya memiliki kekasih yang saya sangat cintai, Bu. Tapi dia sangat pencemburu, Bu. Akhir-akhir ini kami sering bertengkar dan dia sampai memukul saya, Bu. Saya sering memikirkan hal itu, Bu. Sehingga saya susah berkonsentrasi dalam belajar, baik di kelas maupun saat di kos, Bu. Oh, jadi hal itu yang mengganggu dalam pikiran Sally. Sally sudah berpacaran berapa lama? Dan apakah dari awal pacar Sally seperti itu? Saya sudah berpacaran selama 3 tahun, Bu. Awalnya dia tidak pencemburu, Bu. Akhir-akhir ini dia sangat kasar dengan saya dengan alasan cemburu. Bahkan dia tega sekali memukul saya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, saat Sally dimarahi, dipukuli, bahkan sampai berpengaruh dengan nilai Sally, menurut Sally apa yang harus dilakukan? Itulah yang membuat saya tidak tahu, Bu. Saya benar-benar bingung. Saya ingin putus darinya. Tapi saya sangat menyayanginya, Bu. Saya sangat mencintai pacar saya. Apakah Sally pernah berbagi cerita dengan orang tua atau teman dekat Sally tentang masalah ini? Tidak, Bu. Saya baru menceritakannya kepada ibu saja. Saya menjaga jarak dengan teman-teman karena pacar saya tidak mengizinkan saya untuk dekat-dekat dengan teman-teman. Bahkan teman perempuan pun dia tidak setuju karena rasa cemburunya yang berlebihan. Jika ada tugas kelompok, saya selalu meminta bagian saya dan mengerjakannya di kos, Bu. Kalau orang tua Sally? Orang tua saya di NTT, Bu. Saya tidak berani bercerita kalau saya memiliki pacar yang seperti itu, Bu. Bu, tolong bantu saya untuk keluar dari masalah ini, Bu. Saya ingin fokus belajar dan mendapat nilai yang baik. Baiklah Sally, Ibu senang Sally punya keinginan untuk memperbaiki nilai Sally. Dan Sally ingin keluar dari masalah yang dihadapi yang mengganggu konsentrasi belajar Sally. Menurut Ibu, Sally sudah tahu resiko yang timbul dengan masalah yang sedang Sally alami. Tetapi Sally harus bisa menyelesaikan masalah ini dan lebih fokus ke tujuan Sally yang sudah jauh-jauh datang dari NTT ke kota ini. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua saya, Bu. Saya merasa bersalah, Bu. Bantu saya, Bu. Baik, Sally. Ibu akan membantu Sally, tetapi semuanya tergantung dari diri Sally sendiri. Menurut Sally, apa yang akan Sally lakukan sekarang? Saya akan menyelesaikan masalah saya dengan pacar saya. Saya juga akan kembali fokus memperbaiki nilai semester saya dan menyelesaikan pendidikan saya tepat waktu, Bu. Karena masalah ini, saya tidak membuat jadwal untuk belajar seperti yang saya lakukan di semester lalu, di semester 1 sampai semester 5, Bu. Akhirnya saya tidak fokus dalam belajar, Bu. Oh, jadi Sally saat semester 1 sampai semester 5 membuat jadwal belajar. Bagus sekali, Sally. Iya, Bu. Saya membuat jadwal belajar rutin dan jadwal mengerjakan tugas, sehingga saya tidak pernah terlambat menyelesaikan tugas.
Belajar pun tidak saat ujian saja, Bu. Seperti yang saya lakukan semester ini sampai nilai saya menurun sekali, Bu. Wah, bagus sekali. Mahasiswa memang harus bisa memanajemen waktu dengan benar agar tidak membebani diri sendiri. Iya, Bu. Saya ingin membuat jadwal belajar sesuai dengan mata kuliah semester ini, Bu. Bagus kalau begitu. Dari KRS ini, Sally silakan buat jadwal belajar, buatlah tabel yang isinya seperti yang pernah Sally bikin. Sekarang ini Ibu ada jadwal mengajar di kelas kakak tingkat. Nanti jika sudah selesai membuat jadwal, Sally tunjukkan ke saya ya. Bagaimana kalau jam 2 siang kita ketemu lagi di sini? Sekitar 15 menit kita ketemu. Baik, Bu. Saya akan buat jadwal belajar dan membawanya saat bertemu dengan Ibu jam 2 siang nanti. Terima kasih, Bu. Ibu mau membantu saya. Sama-sama, Sally. Ibu berharap Sally segera membuat jadwal dan harus meningkatkan prestasi di semester depan ya. Amin. Terima kasih, Bu. Saya pamit, Bu. Selamat pagi. Pagi, Sally. Pukul 2 siang, Sally kembali bertemu dengan Ibu dosen wali Sally di ruangan Ibu dosen. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu. Selamat siang, Sally. Mari, silakan duduk. Bagaimana dengan jadwal yang Sally buat? Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ini, Bu. Ya, mari kita lihat ya. Oke, bagus sekali. Kalau Ibu boleh sarankan, karena di hari Jumat tidak ada perkuliahan di kelas, bagaimana kalau Sally memasukkan 2 jam membaca buku di perpustakaan? Semester 7 ini, mahasiswa sudah harus memilih judul dan membuat proposal, sehingga mahasiswa harus banyak membaca referensi untuk bisa menyelesaikan proposalnya. Baik, Bu. Saya akan memasukkan jadwal membaca di perpustakaan di hari Jumat. Ya, ini kertasnya. Silakan saya ditambahkan pada kolom hari Jumat. Baik, Bu. Sudah, Bu. Saya sudah masukkan hari Jumat, jadwal membaca 2 jam di perpustakaan. Oke, bagus. Ibu berharap jadwal yang sudah Sally buat dapat membantu Sally disiplin dalam belajar dan mencapai tujuan Sally. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mendengarkan keluhan saya dan saya berjanji akan fokus dalam belajar, Bu. Baik, Sally. Ibu berharap Sally bisa menyelesaikan urusan dengan pacarnya Sally dan disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang gitu dulu, nanti 2 minggu dari sekarang semua dosen wali akan melakukan evaluasi awal semester dan Ibu akan bertemu kembali dengan Sally juga teman-teman yang lain. Nanti Ibu akan menginformasikan waktunya di grup WA dosen wali. Untuk hari ini evaluasi perkembangannya sudah selesai dulu ya, Sally. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Sally. Setelah 2 bulan kemudian, Sally dan teman seperwalian Sally menemui Ibu dosen di ruangan Ibu dosen. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sally. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih.
Oh, baik Sally, karena sudah ada evaluasi penilaian tengah semester, maka Ibu akan mengevaluasi tentang perkembangan Sally dan Kutni selama 2 bulan ini ya. Bagaimana perkuliahannya? Apakah lancar? Baik, Bu. Jika ada yang ingin disampaikan, baik Kutni maupun Sally, silakan. Izin Bu, maaf sebelumnya Bu, dari hasil evaluasi saya bersyukur ada sedikit peningkatan dari hasil sebelumnya. Saya mulai fokus tapi belum maksimal Bu. Bagus sekali. Tingkatkan dan berusaha untuk tetap fokus dalam belajar ya. Untuk Kutni juga sangat bagus. Nilai UTS-nya saya sudah lihat. Pertahankan ya Kutni. Iya Ibu, terima kasih. Saya akan berusaha untuk tetap pertahankan nilai saya. Saya juga ingin nilai yang baik seperti Mas Kutni. Dari semester 1, Mas Kutni nilainya selalu bagus, tertinggi dan tidak pernah menurun Bu, selalu stabil nilainya. Iya, bagus sekali. Kutni bisa bagikan pengalaman cara atau metode belajar yang Kutni pakai sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Ibu. Saya disiplin dengan jadwal belajar yang saya sudah buat. Setiap kali penjelasan dosen, saya akan mencatat bagian-bagian yang penting. Ketika di rumah, saya kembali membaca apa yang didapatkan di kampus. Kemudian tugas individu yang didapat dari hasil Senin sampai Kamis, saya konsisten menyelesaikan di hari Jumat dan Sabtu. Hari Minggu saya refreshing atau istirahat untuk memulai pelajaran di minggu yang baru. Tugas kelompok, saya mengajak anggota kelompok lain dan mengerjakan setiap kali pulang kuliah di perpustakaan. Begitu Bu, saya mengabaikan hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Jadi saya hanya fokus untuk belajar. Wah, luar biasa. Ibu sangat senang jika anak wali Ibu semuanya memiliki nilai yang bagus. Sally, apakah ada yang mau sampaikan? Terima kasih Bu, terima kasih Kutni sudah berbagi pengalaman metode belajar yang luar biasa. Saya akan berusaha untuk tetap fokus dan disiplin dalam belajar untuk bisa memperbaiki nilai saya di semester depan. Bagus Sally, tingkatkan terus ya prestasi belajarnya dan juga Ibu harap makin giat belajarnya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk sementara tidak ada Bu. Saya pribadi berterima kasih karena Ibu sudah membantu saya keluar dari masalah saya. Terima kasih Bu. Saya juga tidak ada Ibu. Terima kasih untuk bimbingannya. Baik, kalau begitu Sally dan Kutni sudah bisa kembali ke kelas. Ada kendala, kalian bisa WA atau ketemu saya di sini. Saya berharap kalian sebagai anak wali saya bisa saling memotivasi agar punya semangat belajar dan bisa selesai bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu kami pamit Bu. Ya, Selamat siang. selamat siang. Demikianlah role play dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.